Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, saya mau mengadakan wawancara kepada Bapak selaku Bapak adalah Kepala Sekolah SMP 1 Cikarang Utara, yang dimana Bapak adalah sebagai manajer. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Bapak. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Iya. Awalnya kita kan sudah membangun sistemnya. Artinya penanganan masalah itu ketika timbul permasalahan kita sudah punya sistem dari mulai guru mata pelajaran memasukkan ke wali kelas ke BK kerjasama dengan siswaan. Nah baru kalau memang tidak selesai di BK dan siswaan kita biasanya dengan seluruh konferensi kasus dengan yang lain kepala sekolah di dalamnya. Untuk dengan sistem itu kita kan punya periodik pelaporan sehingga kita bisa mengetahui masalah-masalah kait pelanggaran dan identifikasi juga masalah yang ada konflik etika itu. Dari sistem itu kita dapat laporan. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Kita biasanya itu untuk permasalahan yang setelah kita identifikasi dan kita ada menyangkut pertentangan nilai itu, kita pertama adalah memahami konsep apa yang kita mau terapkan untuk posisi itu. Nah, tentunya kita berbasis pada ketuntasan informasi dari kasus itu. Nah, dari ketuntasan kasus itu kita tawarkan solusi yang berimbang, artinya mengambil jalan tengah. Nah, dari kasus tersebut, misalnya ketika kita kan untuk anak bersaing menaik ke sekolah dengan nilai akademik, itu kan kita pengennya semua anak biar diterima banyak, kita kan gampang bisa saja menaikkan nilai. Itu kan tapi ada konflik juga menaikkan nilai tanpa berdasarkan kualitas kerja anak. Nah itu juga jadi masalah. Jadi di sisi ini baik, tapi di sisi lain ada kebaikan yang kita dapat. Jadi namanya dilema etika. Nah dilema etika, makanya kita mengambilnya itu pakai konsep pendekatan yang benar. Walaupun kita mau menambahkan nilai, tetapi ada perlakuan yang kita berikan sehingga anak itu punya mencapai nilai yang ditargetkan. Gitu, seperti itu. Yang ketiga Pak, ada pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Iya. Tadi ya kita prosedur yang kita lakukan itu pertama kita kan dengan ada sistem di pengelolaan sekolah, kita mendapatkan laporan secara periodik tentang kasus-kasus yang terjadi. Nah dari kasus-kasus itu kita identifikasi mana yang ada konflik moral itu, seperti itu. Nah dari situ tadi kita baru menentukan solusi yang tepat untuk setiap kasus itu. Iya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya Pak ya. Iya. Yang keempat pertanyaan Pak, hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang kita yakini dan sudah kita coba secara efektif itu tadi dari identifikasi masalah itu. Nah kita menspesifikkan masalah, misalnya apakah kasus yang menyangkut etika ini hanya menyangkut individu hanya satu anak, atau kedua pihak beberapa anak, atau dua pihak dan ada pihak ketiga yang ikut, misalnya yang terlibatkan seperti itu. Nah kalau yang untuk yang satu atau dua, nah kita kan
kita coba solusi dengan tertutup gitu. Nah kalau yang menyangkut orang ketiga atau publik atau misalnya teman kelas yang lain, nah kita biasanya mengeliminir supaya tidak semua, untuk mengurangi penyebaran informasi yang negatif tentang anak yang bermasalah itu, nah kita redam. Nah itu caranya seperti itu. Iya. Jadi seperti itu caranya ya. Iya, artinya yang efektifnya itu ya dari sistem itu identifikasi, nah baru kita kategorikan masalahnya ini menyangkut individu, dua anak atau menyangkut orang banyak. Iya. Terus Pak, pertanyaan yang ke-5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus genetika? Iya, tantangannya pertama itu adalah pemahaman masalah oleh yang pelakunya itu, gitu. Yeah. Dia tidak menyadari bahwa ada konflik seperti itu pada dirinya, ada pertentangan nilai, tapi dia tidak menyadari. Nah itu kita jadi kerja 2 kali sebelum kita solusi, pemahaman dulu pada mereka. Tantangan seperti itu. Tantangannya itu pemahaman pelaku yang bermasalah terhadap masalah dia sendiri. Ya. Lanjut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, kita punya jadwal, punya tahapan. Ketika masalah itu sifatnya bisa ditangani di wali kelas, nanti kita punya tengah waktu tertentu, kita pantau permasalahan-masalahnya. Ketika tidak ada penyelesaian, naik nanti ke BK. Nah dari BK itu kita bikin penjadwalan permasalahan itu. Pertama identifikasi masalah dengan anaknya, kedua nanti ada temu muka dengan anaknya, baru apa perlu ini kita panggil dengan orang tua. Jadi ada periode penjadwalan. Iya. Tidak langsung ketika dapat informasi itu langsung saya selesaikan, nggak bisa. Iya. Jadi memang terstruktur ke jadwal, iya, tidak langsung Bapak langsung cut di tempat gitu. Iya. Ya, lanjut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Pertanyaan yang ke 7 Pak. 7. Ulangi Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, seseorang juga ada, yaitu personel yang kita tugaskan dalam sistem penanganan masalah tadi. Iya. Nah, terus untuk itu untuk orangnya ya. Iya. Nah, kalau untuk hal lain yang bisa membantu kita tadi, kita punya sistem atau tim penanganan yang bertingkat. Nah, dari itu yang sangat membantu, personelnya juga memahami tugasnya. Nah, terus juga selanjutnya tim itu punya penjadwalan yang jelas, mana tingkat-tingkat masalah itu diselesaikan pada level yang mana. Jadi itu sangat membantu. Ternyata dengan adanya sistem itu dan pemahaman konsep tentang tugas masing-masing itu sangat membantu. Ada Pak ya? Iya, ada. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika tersebut? Iya, ya yang pertama tadi dengan adanya tim yang kuat, identifikasi masalah yang efektif, artinya kita memahami dulu masalah ini kategorinya apa, problematika etika, moral, apakah hanya menyangkut komunikasi atau yang lain. Nah setelah kita sudah tuntas memahami permasalahannya, identifikasinya, baru kita masukkan kepada SOP atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang sudah kita lakukan. Nah itu pembelajaran yang kita dapat itu ya tadi konsistensi pada prosedur atau SOP yang kita sepakati, yang bisa membantu kita itu. Karena kepala sekolah nggak bisa berdiri kerja sendiri tanpa sistem. Jadi itu yang Bapak pembelajaran sangat membantu kita itu ya tadi tim yang kompak, konsisten dalam
terima kasih Pak. Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Itu sangat luar biasa membantu saya dalam pembelajaran yang saya dapat hari ini dari Bapak tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak pimpin di sekolah Bapak itu sekolah SMP 1 Cikarang Utara. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan tempatnya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Hari ini izinkan saya ingin mewawancarai Ibu dalam arti dalam pengambilan keputusan yang Ibu selama ini ambil di sekolah Ibu, ya. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Eti Herawati. Saya alhamdulillah sudah mengajar di sini selama 30 tahun. Alhamdulillah. Ibu sebagai wakil kepala sekolah ya? Iya, saya Ya. sebagai wakil kepala sekolah bidang siswa. Dan juga sebagai guru senior sudah 30 tahun mengajar di sini. Alhamdulillah. Jadi yang ingin saya sampaikan kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan Ibu tentang bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan. Pertanyaan pertama adalah Iya. selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Ya, dalam mengambil keputusan kadang-kadang dalam mengidentifikasi itu kita banyak melibatkan beberapa elemen dalam setiap kasus. Suatu contoh yang pertama adalah dari orang tua, lalu dari wali kelas dan juga dari guru BK. Begitu kira-kira. Jadi laporannya dari wali kelas, dari guru BK, atau bahkan juga dari teman-teman sekelas anak tersebut. Begitu ya, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang masalah terjadi di sekolah ini, Iya. melalui guru BK dan sebagai elemen-elemen lain. Iya. Ya. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolahan Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Iya. sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya yang pernah saya alami itu suatu contoh adalah seorang anak yang sering sekali tidak masuk sekolah. Ya, jadi dia absennya banyak. Ya. Ketika dia absennya banyak, dia tidak sekolah, tapi teman-temannya kan menganggapnya anak tersebut seharusnya tidak naik kelas. Guru-guru juga mengidentifikasi tersebut seperti itu. Ya. Kalau anak itu kalau bisa tidak naik kelas karena memang tidak ada tugasnya, ya kan? Tetapi kita juga harus melihat bahwa di negara ini kan ada yang namanya wajib belajar. Ya. Nah, jadi dari pihak pemerintah kita harus menaikkan anak tersebut, walaupun dia kasusnya banyak, dia sering nggak masuk, dia nggak punya nilai, tapi kita kan dari pemerintah wajib belajar ya Bu. Ya. Nah, jangan sampai anak tersebut putus sekolah. Tapi kalau kita biarkan dia naik kelas, itu juga pendidikan tidak baik buat teman-temannya. Kok anaknya udah nggak masuk berapa bulan, nggak ada tugasnya, Iya. kok bisa naik kelas? Nah, itu sebetulnya dilema yang pernah saya alami yang seperti itu. Iya. Itu sangat luar biasa dan mengambil keputusan tersebut ya. Iya. Kebenturan dengan peraturan Pemerintah di satu sisi dan pendidikan moral, pendidikan yang sebenarnya terhadap anak-anak tersebut, anak-anak yang lain. Karena anak-anak bisa saja berpendapat begini, ngapain rajin-rajin sekolah? Kok teman kita yang sudah 2 bulan ke sekolah juga bisa naik kelas? Seperti itu. Yang ketiga Bu, pertanyaannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kan biasanya kita ada laporan ya, laporan dari wali kelas. Ya. Jadi ada laporan dari wali kelas bahwa anak tersebut tidak masuk. Lalu dari laporan itu biasanya kan wali kelas itu memberikan satu apa ya namanya
wejangan, bimbingan kepada anak tersebut. Iya. Ketika dia tidak lagi bisa ditangani oleh wali kelas, maka ke guru BK. Nah, ketika dari guru BK juga tidak bisa, maka kita panggil orang tua. Nah, jadi berarti kan itu urutannya. Nah, ketika dari guru BK juga tidak bisa, orang tuanya juga tidak bisa, berarti kita langsung kepada wakil kepala sekolah, kepada saya. Jadi tidak semua kasus datang ke saya sebagai wakil kesiswaan, tapi ada yang memang sudah tidak bisa ditangani. Maka kita akan melakukan press conference antara wali kelas, guru BK, orang tua, saya sebagai wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Apa yang terbaik buat anak tersebut? Seperti itu. Biasanya prosedurnya, langkah-langkahnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Kadang-kadang dalam pengambilan keputusan itu kita juga sebetulnya pengennya yang cepat, tapi itu juga bisa ini dengan waktu, beriring dengan waktu. Jadi yang paling efektif sebetulnya adalah dari wali kelas langsung ke bisa nih ini. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus dilema etika tersebut? Saya merasa bahwa dalam pengambilan keputusan itu sudah efektif karena alhamdulillah sudah membuat anak tersebut berubah. Sangat efektif sekali Bu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah bisa jadi yang pertama dari anak tersebut. Karena anak tersebut tidak menyadari kesalahannya, sehingga sulit berubah. Itu yang pertama. Yang kedua dari orang tua. Orang tua juga kadang-kadang tidak memberikan satu respon yang positif terhadap kasus tersebut. Artinya tidak memberikan bantuan untuk lebih memperhatikan anaknya. Itu dari orang tua. Dari guru, kadang-kadang ada guru yang memang ngotot istilahnya, bersikeras supaya anak tersebut tidak naik kelas. Seperti itu tantangannya. Itu tantangan yang dalam pengambilan keputusan. Iya. Luar biasa. Lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau dalam ada satu kasus itu kadang-kadang kita bergerak harus dengan cepat. Tapi prosedur tetap harus dijalankan seperti tadi, prosedurnya dari wali kelas, dari guru BK, lalu dari dari Pak Kasih dan dari kepala sekolah. Jadi prosedur itu harus dijalani. Karena kalau tidak kita mengikuti prosedur tersebut, nanti kita bisa disalahkan. Jadi melalui prosedur. Jadi tidak bisa umpamanya hanya dari wali kelas langsung, nggak bisa. Contoh-contoh, apakah wali kelas sudah melakukan home visit? Nah itu, jadi ada beberapa langkah-langkah yang memang harus dilalui sampai kepada press conference tadi. Jadi begitu luar biasa jalannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama adalah faktor dari anak tersebut. Kalau anak tersebut memang dia kooperatif dan dia mau berubah, maka pengambilan keputusan ini sangat mudah. Tapi kalau anaknya ternyata tidak mau merubah dirinya, maka itu yang membuat kita menjadi sulit dalam pengambilan keputusan itu. Jadi apakah ada itikat baik dari anak tersebut? Itu faktor anak itu yang menurut saya yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus ini. Jadi memang kembali lagi kepada anak tersebut. Iya.
Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil putusan dilema etika? Kalau bagi saya, apabila kasus ini selesai, lalu anak itu menjadi berubah dan menjadi lebih baik, itu yang membuat kita itu puas dengan pengambilan keputusan itu. Karena kita bisa membantu masa depan anak tersebut. Coba bayangkan kalau anak tersebut dengan kasus seperti ini ternyata putus sekolah. Nah, jadi kalau ternyata dia berhasil melewati masa cobaan ini dan berhasil menata masa depannya, itu kita menjadi dalam pengambil keputusan ini merasa puas bahwa kita memang menomorsatukan siswa. Demikian. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa dari apa yang jawaban Ibu yang tadi saya tanyakan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatannya mau hari ini diwawancarai atas tugas saya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Itu aja Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih sekali Ibu Eti atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu Eti sehat selalu, panjang umur dan diberikan keberkahan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.